Ini menurut pendapat Syekh Nawawi ini mengenai tentang pembahasan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang mana di dalam kalimat Bismillah kumpul lafaz jalalah, kumpul lafaz ar-Rahman, kumpul lafaz di depan kan. tiga kalimat di dalam lafaz. Satu lafaz jalalah, artinya lafaz Allah. Lafaz Allah bisa dinamakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah artinya adalah lafaz Allah. A'raful ma'arif lafzul jalalah. Paling ma'rifatnya lafaz Allah adalah lafaz jalalah. Makanya tadi di dalam Asmaul Husna Ar-Rahman jalalu, Ar-Rahim jalalu. Semua memakai jalal. Apa jalal? Jalal artinya kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman menunjukkan maha kasih sayang Allah, kemahaagung dan mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan bahas lafaz Allah, lafaz Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahim, tiga kalimat daripada Asmaul Husna. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit. Fa ismul jalalah laisa bimustaqin wala mangkulin. Lafaz Allah ini tidak bisa dimustaq. Mustaq itu adalah pengambilan dari kata lain. Mustaq artinya lafaz Allah tidak bisa diambil dengan kata lain. Sekalipun menurut ulama sorof, asal lafaz Allah adalah ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan. Maka ulama sorof di sini tidak masuk. Ya. Sekalipun asalnya aliha ya'lahu ilahan ilahatan. Tapi di aliha di sini bermakna abida ya'badu ibadatan. Jadi alih hadits ini artinya abidah. Nah, maka sekalipun kata ulama ahli sorof seperti ini, asal kata Allah adalah diambil dari asal kata aliha, tetapi lafzul jalalah laisa bimustaqim, tidak bisa diambil dari asal kata seperti kalimat-kalimat yang lain. Seperti kemarin sudah saya jelaskan, lafaz nasir. Siapa? Nasir. Nasirun. Nasirun artinya apa? Nasirun artinya orang yang menolong. Nasirun artinya orang yang menolong. Ada lagi mansur. Yang ditolong. Mansur yang ditolong. Jadi si Nasir yang nolong, si Mansur yang ditolong. Nah, kalau ini ada asal kata asal katanya dari mana Nasir ini? Nasr. Yansuru. Nasron. Nah, Nasara yansuru. Nah, tapi kalau lafaz Allah ini tidak bisa seperti ini. Maka laisa bimustaqim, tidak bisa diambil dari kata lain, tetap Allah gitu. Sekalipun dari lafaz Allah ini ada alif lam. Alif lam. Pernah alif lam ya? Maka alif lam di sini bukan alif lam ma'rifat, tapi alif lam zaidah lazimah namanya. Alif lam zaidah lazimah artinya lam yang menunjukkan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Laisa bimustaqin wala mankulin, dan tidak bisa dipindahkan. Kemarin sudah saya tidak bahas,
bahwa lafaz Allah ini khusus spesial punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dipindahkan kepada nama selain Allah. Seperti kita punya anak, siapa namanya? Allah. Misalkan dengan tren, Pak Alfian lahir anak laki-laki dengan tren. Ada di TV benar. Ada itu ya? Ada siapa namanya? Allah misalkan. Kagak bisa. Maka lafaz Allah ini tidak bisa diberikan kepada nama selain Allah. Nah, karena apa? Karena ini sesuatu kalimat yang tidak pantas diberikan kepada makhluk yang hina. Allah ini punya Allah yang maha agung. Tetapi sekalipun lafaz Allah ini adalah kalimat punya Allah, tetapi boleh diberikan kepada makhluk, yaitu ketika disandarkan kalimat lain. Seperti siapa? Abdullah. Abdul. Siapa namanya? Muhammad Abdullah. Tapi kalau Abdulnya kagak ada, sahangarana Allah. Panah geledek sih. Kagak bisa. Maka wala mangkulin, tidak bisa dipindahkan kepada nama selain Allah. Karena apa? Tidak pantas makna yang mulia diberikan kepada manusia yang hina. Maka kalau ingin disandarkan menjadi hamba Allah, maka menjadi Abdullah. Abdullah atau Somadullah. Hidayatullah. Nah, itu boleh. Nah, itu lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemarin, selain lafaz itu yang boleh diberikan nama kepada makhluk, satu nama malaikat, yang kedua nama para nabi. Kemarin ya. Nama malaikat dan nama para nabi. Boleh kita punya anak namanya malaikat Israil. Boleh. Punya anaknya siapa namanya? Israil. Israil. Cuman serem kalau menjadi penceramah. Mari kita panggilkan penceramah kita namanya Israil. Waduh, kau nyebut nyawa kata jamaah. Tapi boleh. Karena itu nama makhluk Allah, nama malaikat Allah, dari Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, si Munkar. Siapa namanya? Si Munkar. Malaikat Munkar. Siapa namanya? Si Nakir. Malaikat Nakir. Siapa lagi namanya? Rokib. Siapa lagi namanya? Atid. Siapa namanya? Ridwan. Kalau Ridwan ada nama Muhammad Ridwan. Padahal Ridwan adalah nama salah satu pada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya malaikat Ridwan. Ridwan itu boleh. Atau nama para nabi, siapa? Adam. Siapa lagi? Nuh. Apa lagi? Isya, Idris. Nah, ini nama-nama itu adalah nama tidak ada asal katanya. Jadi sudah menjadi ajami, sudah menjadi alami. Menjadi alami, nama isim alam namanya. Tapi boleh diberikan nama kepada selain Allah, alias makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, daripada namanya catur, Ustaz. gitu ya. Nah, ismul jalalah laisa bimustaqin wala mangkulin. Ismul jalalah atau yang kita namakan lafaz Allah tidak bisa dimustaq dan tidak dipindahkan. Maka wa huwa ismun jami'un li jami'i asma'il husna. Maka lafzul jalalah atau yang kita bisa namakan lafaz Allah, ismun ini hanya sekedar nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Kan begitu kan? Siapakah Tuhanmu? Allah. Siapakah Tuhanmu? Allah. Kan begitu? Ini hanya sekedar nama. Jangan kita punya keyakinan melihat lafaz Allah di atas menara Tuhan kita itu Allah. Bukan itu. Itu mah hanya sekedar nama. Maksud nih, ingat ini.
wa huwa ismun li jami'i asma'illahi ta'ala. Adapun lafaz Allah atau lafaz jalal, apa lafaz jalalah itu? Ismun. Ismun artinya adalah nama. Ismun artinya adalah nama. Ismun li jami'i asma'illahi ta'ala, nama jami'un yang mengumpulkan li jami'i asma'illahi ta'ala al-husna. Ismun lafaz Allah ialah nama yang mengumpulkan seluruh nama-nama Allah al-husna yang bagus. Bagus mana yang tadi? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qawi, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi, Al-Mu'id, Al-Mudil, As-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir. Si Abah itu hafal. Bingung. Al-Fani. Al-Fani. Nah, itu dari seluruh asma-asma itu. Jami'un, nama lafaz Allah, ismun nama. Jami'un yang mengumpulkan seluruh asma-asma Allah subhanahu. Jadi seluruh asma Allah kumpul daripada lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya adalah Allah. Karena Allah ini mencakup seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala daripada asma'ul husna. Pertama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman artinya katsirur rahmah. Artinya Allah dat sebanyak-banyaknya pemberi kasih sayang. Bini'amil azimah, yaitu memberikan nikmat yang besar. Nah, makanya di sini tempelnya Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirqudusis salam. Tapi ditempelnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Padahal asma Allah bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim doang. Benar gak? Benar ya? Tetapi kalau di sini kenapa lafaz Allah disifatinya oleh Ar-Rahman, oleh Ar-Rahim, bukan oleh As-Salam? Nah, kan begitu. Bukan Bismillahirrahmanirrahim Muhaimin, tapi malah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena apa? Karena lafaz Ar-Rahman ini menyifati Allah. Nanti pertanyaan bagaimana? Siapakah Allah itu? Nah, siapakah Allah itu? Maka Allah ialah Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Katsirur rahmah, dat yang memberikan kasih sayangnya bin ni'amil azimah, dengan memberikan nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang besar. Kanikmatil wujud ba'dal adam, seperti nikmat ada sebelum tidak ada. Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Maka adanya kita ini termasuk nikmat besar, maka termasuk rahmannya Allah. Dulu kita miskin, sekarang kaya, maka itu pun termasuk rahman Allah. Dulu kita kaya, sekarang miskin, ini pun rahman Allah. Jadi semua apa yang terjadi di dunia ini tidak akan terlepas daripada rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmannya Allah ini dinamakan nikmat besar. Kenapa dinamakan nikmat besar? Karena nikmat ini universal. Apa? Menyeluruh. Ibadah atau tidak ibadah, dia akan mendapatkan rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu lah ya. Sholat kagak sholat pasti makan. Kan begitu ya? Lapar. Kan begitu ya? Itu. Lamun cep pangeran geus lah jatuh sholat teu naon, podaran bae. Untung Allah tante gitu. Makanya teu ditempeli dia Bismillahirrahmanirrahim al-adab al apa
Malik. Tapi biasanya Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman? Karena di dunia ini yang ibadah, yang tidak ibadah, muslim, non muslim, semuanya mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulah aneh lamun aya jalma teu ibadah sugi, ulah sirik. Ya ta mah tilok salat tapi duitna loba. Aneh urang. Ulah aneh. Ulah aneh karena apa? Karena ada rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salat tilok, naon tilok padahal mah. Kan gitu kan. Hari aing sholat, kita orang sampai hidup miskin, kan gitu. Doa manggis macem-macem ya dibaca, tapi kieu-kieu bae hirupan gitu tuh. Awas ya. Karena apa? Karena ada rahmannya Allah Subhanahu dan rahmannya Allah ini tidak pilih dia ibadah atau dia bukan ahli ibadah. Semuanya akan mendapatkan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dinamakan rahman katsirur rahmah bin ni'amil azimah, yaitu Allah memberikan nikmat yang sangat banyak dan dinamakan nikmat agung. Kanikmatil wujud ba'dal adam, seperti nikmat ada sebelum tidak ada. Dulu kita tidak ada di alam dunia dan sekarang kita ada, maka ada kita ini namanya nikmat besar, maka namanya sifat rahmannya Allah. Paham nih Pak? Paham enggak? Paham ya? Apa balau huntuan? Wah, ya huntuan. Eta ngaranna Rahman Allah dicabut Rahmanna. Saeutik nikmatna dicabut, makanya nikmat leutikna anu dicabut. Lain nikmat gedena. Nikmat leutik. Mana nikmat leutik rahim? Hari nikmat gedena mah aya. Nikmat gedena mah aya, tapi mulai dicoplokan dah. Untung mulai dicoplok. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi Ar-Rahman artinya adalah wa katsirur rahmah bi ni'amil azimah. Ar-Rahim katsirur rahmah bi ni'amis saghirah. Adapun kecap rahim sama, ini menyifati lafaz Allah. Rahim artinya Allah memberikan nikmat kecil. Allah memberikan nikmat kecil. Kenapa diberi Allah memberikan nikmat kecil? Karena siklusnya ini sempit. Khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman, dia tidak mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun di dunianya kaya, ahli sedekah, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kategori dia kafir. Tetapi sekalipun dia kafir, dia ahli sedekah, ahli segala macam di dunia, tapi ketika di akhirat dia tetap tidak akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nih Pak? Jadi Ar-Rahman fid dunya, Ar-Rahim fil akhirat. Jadi di dunia mah kita tidak harus ada yang dicemburui sebenarnya, karena semua sudah mendapatkan rahmannya Allah. Si kaya sudah mendapatkan rahmannya Allah, si miskin sudah mendapatkan rahmannya Allah, si sakit mendapatkan rahmannya Allah, si sembuh pun mendapatkan rahmannya Allah. Gitu. Si sambo. Kan itu semua. Lah peningit ngaji Ar-Rahman tewala kaya hirup teh ya. Jadi hirup itu ternyata tidak lepas daripada rahmannya Allah. Jadi la haul, makanya diawali dengan bismillah. Makanya apa-apa orang Islam itu awal belajar bismillah. Belajar bismillah. Ternyata setelah kita telaah bismillah itu dalamnya minta ampun. Pantas saja dari seluruh kitab itu dikumpulkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari Al-Qur'anul Karim yang jumlahnya 30 juz,
dikumpulkan daripada surah Al-Fatihah, dari surah Al-Fatihah dikumpulkan daripada Bismillahirrahmanirrahim, dari Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan dari baknya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bima kana wa bima yakunu, sesuatu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi itu tidak akan lepas daripada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bi asal bak nih. Bi. Di seluruh Al-Qur'an jumlahnya 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat ya? 114 surat, terus 6.666 ayat. Pernah ngitung apa enggak? Insyaallah enggak. Enggak ya? 6.666 ayat. Ini terkumpul daripada surah Al-Fatihah. Nah, terkumpul daripada surah Al-Fatihah. Yang surat Al-Fatihah cuma hanya ada berapa? 7 ayat. Hanya ada 7. Kenapa 7 ayat? Karena bumi adanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi tidak lepas daripada angka 7. Ya, makanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Makanya 7 ayat. Nah, dari 7 ayat ini dikumpulkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah ini dikumpulkan dari baknya lafaz Bismillah. Kenapa? Karena asalnya lafaz Bismi ini ismun. Asalnya begini nih. Ismullah. Ismullahirrahmanirrahim. Asalnya begitu. Ismullahirrahmanirrahim. Tapi kenapa pakai huruf ba? Maka bismin asluhu bi ismin. Bismin asluhu bi ismin. Fahudifatil hamzah li kasratil istimali wa tuwilatil ba'u diwadun an afasara bismin. Makanya tulisan bismillah ini alifnya agak panjang. Ininya begini ya. Menandakan apa? Karena asalnya ismun. Asalnya ismun. Nah, asalnya pakai alif. Makanya tulisan bismillah ini baknya kagak begini nih. Kan? Alif agak panjang begini. Kenapa? Ini ganti daripada wa tuwilatil ba'u diwadun an afasara bismin asluhu bi ismin. Asalnya bismin asluhu bi ismin. Maka jadi ismun, asalnya ada hamzahnya. Maka jadi bismillah. Maka ba dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syattah melalui bi, yaitu bima kana wa bima yakunu. Bima kana, sesuatu yang sudah terjadi, wa bima yakunu, dan sesuatu yang akan terjadi, bi ai bi qudratillah wa iradatillah, itu tidak lepas daripada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu. Artinya apa? Qada dan qadar. Qada adanya di langit, qadar adanya di bumi. Maksud nih, qada adanya di langit, qadar adanya di bumi. Kita ini sudah ada di qadanya Allah bahwa malam ini akan kumpul. Itu qada. Bener datang ke sini. Itu baru paham nih? Itu antara qada dan qadar. Mudah-mudahan aja di dalam qadanya kita jadi orang kaya. Usaha kita benar jadi orang kaya. Maka qada adanya di langit, qadar adanya di bumi. Maka ketika kita melakukan sesuatu, tidak lepas daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini kumpul itu tidak lepas daripada qada dan qadarnya Allah. Kembali kepada lafaz huruf ba yang ada di dalam lafaz bismillah. Kembali kepada huruf ba yang ada di dalam lafaz bismillah. Rada jerok ya nanti. Subhanallah, alhamdulillah. Itu ngaji kolot ya, ngaji kolot supaya rada paham. Dalam arti bismillahnya supaya rada usian.
Bismillah supaya ada ya sih. Siang kan tadi orang dikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mesti dikir ya Allah tuh ngerti. Jadi kan orang bahas ya Allah artinya yang kita baca tadi ya Allah, ya Allah, ya Allah apa? Ismun jami'un li jami'i asma'illahi ta'ala al-husna wa sifatihul uliya. Nama Allah ialah nama yang mengumpulkan seluruh nama-nama Allah yang bagus-bagus dan sifat-sifat Allah al-uliya yang maha tinggi, yang maha luas, yang maha luhur. Itulah ketika kita menyebut ya Allah, maka tergambar di dalam hati kita Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Kudus, Allah Salam, Allah Mukmin, Allah Muhaimin. Artinya apa? Ketika hidup tidak sejahtera, sedangkan Allah mempunyai sifat As-Salam. Apa As-Salam? Pemberi keselamatan, pemberi kesejahteraan. Tidak harus kita dikir As-Salam, 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 As-Salam. Tidak harus. Sekalipun nama As-Salam adalah pemberi kesejahteraan. Cukup kita wiridnya mah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan begitu. Terus apa lagi? An-Nafi. An-Nafi artinya apa? An-Nafi artinya pemberi manfaat. An-Nafi artinya dat Allah pemberi manfaat. Iya hidup asalnya itu manfaat amat ya. Kan gitu. Bagaimana caranya agar kita hidup bisa manfaat? Ya Allah, ini hidup itu ingin manfaat. Kagak harus An-Nafi. Kagak harus. Maka dari ya Allah itu sudah mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu. Nah makanya kenapa orang-orang thariqah wiridnya itu Allah. Tidak semua diselaskan. Karena apa? Dari 8 Allah itu mencakup seluruh asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sekalipun terlintang di dalam hati kita pas lagi wirid bintang 8 itu bukan Allah. Itu bukan Allah, itu hanya nama Allah. Seperti Pak Alpani melihat kubah menara Masjid Al-Mustaqim, di atasnya ada 8 Allah. Bukan. Itu bukan Allah, itu mah asma nama Allah. Itu mah bukan Allah. Allah ma laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim atau wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Maka salah orang kalau soalnya gua mau lihat cahaya itu Allah kali bukan. Kasih ya. Nah itu ini ada jarang yang ngabas bismillah ya masyaallah. Nah, jadi ismul jalalah laisa bimustaqin wala mamsukin. Wa tahsisu tasmiyah bi hadhil asma liya'lama al-arif anal mustahiqqa bi ayyasta'ina fi jami'il umuri huwa al-ma'bud al-haqiqi mut'imin ni'am kulliha jadiliha wa haqiriha. Nah. Jadi Syekh Nawawi Tanahara ini menentukan menyebut asma Allah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak Bismillahis-Samad, tidak Bismillahis-Salam, tidak Bismillahil-Qudus, tidak Bismillahil-Muhaimin, tetapi malah Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Padahal boleh-boleh saja. Padahal boleh-boleh karena Al-Qudus nama Allah, As-Salam nama Allah. Kan begitu. Nah di sini. Wa tahsisu tasmiyati bihadhil asma. Adapun menentukannya nama-nama Asmaul Husna ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bukan dengan kalimat yang lainnya. Liya'lama al-arif, agar orang yang ma'rifat, agar orang yang kenal dengan Allah. Al-arif artinya kenal. Arif artinya kenal. Annal mustahiqqa, sesungguhnya yang benar-benar hak diperpinta pertolongan dari segala urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi alasannya begitu.
Jadi Allah menentukan namanya dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak memakai kalimat yang lain, liya'lama al-arif, agar si arif tahu. Agar si arif tahu. Cuman si arifnya kebanyakan kagak tahu ini si arif kebanyakan. Liya'lama al-arif, agar orang yang ma'rifat. Apa orang yang ma'rifat? Agar orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meyakini sesungguhnya yang hak, yang pantas memberikan pertolongan fi jami'il umur, dari seluruh urusan, dari semua perkara. Huwa al-ma'bud al-haqiqi, yaitu dat yang diibadahi sebenar-benarnya. Ya, maka sekalipun kita bertawassul, sekalipun kita ziarah, sekalipun kita apapun itu, maka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan selain Allah. Nah, maka kalau orang sudah ngaji Asmaul Husna, insya Allah mal bentar-bentar musyrik, bentar-bentar musyrik mah. Mau bentar-bentar musyrik mah karaknya kalau batu nisan uang di musyrik lain. Bukan. Karena apa? Karena sudah mantap di dalam keyakinannya. Al-Arif tahu bahwa hak yang memberikan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Nah, ini perlu tukang jarah, perlu ngaji. Bising salah. Bising salah, men. Nah, jadi salah tetap annal mustahik, sesungguhnya yang hak bi ayusta'ana, dipinta pertolongan dari seluruh perkara. Huwa al-ma'budul haqiqi, yaitu dat yang hak disembah, al-mut'imin ni'am, yang memberi nikmat, kulliha, seluruh nikmat, baik nikmat kecil maupun nikmat besar. Tidak ada yang memberikan nikmat kecil dan besar terkecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah mantap keyakinannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang ia lakukan kayak dilihat oleh orang itu sesuatu yang musyrik, padahal tidak. Karena apa? Karena dia sudah al-arif billah, sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Luar biasa nih Syekh Nawawi Tanara. Paham kira-kira nih, Pak? Jadi Ismul Jalalah laisa bimustaqim, tidak bisa diambil dari asal kata lain, seperti kata-kata kalimat yang lain. Seperti saya Humaidi, asal katanya Hamidah Yahmadu Hamdan Humaidi, kan gitu. Suhairi Saharo, tukang mabok. Sakaro tukang mabok mah. Sakaro tukang mah. Kalau Syakaro berarti orang yang bersyukur. Siapa namanya? Faiz. Faiz artinya orang yang bahagia. Muhammad Faiz berarti orang yang selalu bahagia. Nah, berarti. Tapi kalau Allah tidak bisa dipertihin seperti itu, maka laisa bimustaqim wala mangkulin. Dan sifat Allah disifati dengan kalimat Rahman, dengan kalimat Rahim, tidak pakai Asmaul Husna yang lain, menunjukkan agar orang yang sudah makrifat kenal